Aku nggak pernah nyangka, dua orang yang paling aku percaya, justru jadi alasan aku hancur. Dia, pacarku, yang selalu bilang, aku cuma punya kamu. Dan dia, temanku, yang selalu bilang, aku bakal selalu ada buat kamu. Tapi semua itu, cuma kata-kata kosong. Awalnya aku gak curiga. Mereka sering chat, aku pikir, wajar. Namanya juga teman. Sampai suatu hari, aku lihat mereka ketawa bareng. Tanpa aku, ada yang aneh. Tatapan mereka beda. Aku mulai merasa, aku yang jati orang ketiga, dan malam itu, semuanya terbongkar. Aku lihat mereka jalan berdua, pegangan tangan. Seolah aku gak pernah ada. Hati aku langsung hancur saat itu juga. Aku dekati mereka, dan mereka langsung panik. Ini gak seperti yang kamu pikirin. Klasik, aku cuma ketawa kecil, sambil nahan air mata. Jati, aku ini apa? Mereka diam, gak ada jawaban. Karena memang gak ada yang bisa dijelasin, pengkhianatan. Gak butuh penjelasan, aku pergi malam itu, tanpa marah, tanpa teriak, karena sakitnya. Udah lebih dari itu, sekarang aku sadar, kehilangan mereka bukan kerugian. Justru, aku beruntung, karena Tuhan nunjukin siapa yang harus aku lepas. Hari-hari setelah itu, aku coba terlihat biasa saja, seolah aku gak kenapa-kenapa. Padahal setiap malam, aku nangis diam-diam. Aku bukan cuma kehilangan pacar, tapi juga kehilangan teman. Dua orang, sekaligus. Dan yang paling sakit, mereka tahu aku sayang banget sama mereka. Waktu terus berjalan. Sampai suatu hari, dia datang lagi. Mantan pacarku. Dengan wajah penuh penyesalan. Aku salah. Aku kangen kamu. Aku diam. Dia lanjut bicara. Dia cuma pelampiasan. Aku sebenarnya masih cinta kamu. Aku hampir tertawa. Tapi yang keluar justru air mata. Lucu ya, waktu aku setia, dia malah cari yang lain. Sekarang dia kehilangan. Baru ingat aku. Aku tanya satu hal. Kalau aku nggak tahu, kamu bakal berhenti. Dia langsung diam. Dan di situ, aku dapat jawabannya. Bukan karena dia sadar, tapi karena dia ketahuan. Aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya, aku benar-benar sadar. Aku bukan pilihan kedua. Aku bukan cadangan. Dan aku gak akan pernah jadi tempat kembali untuk orang yang dengan mudah meninggalkan aku. Aku melangkah pergi, sekali lagi, tapi kali ini, tanpa rasa sakit. Karena hatiku sudah selesai. Beberapa bulan berlalu, aku mulai terbiasa sendiri. Tanpa dia, tanpa mereka. Hidupku pelan-pelan membaik, sampai suatu hari, aku dengar kabar tentang mereka. Mereka gak bersama lagi, katanya. Dia juga diselingkuhi. Aku terdiam, bukan kaget, tapi seperti sudah tahu itu akan terjadi. Karena orang yang mengkhianati akan selalu hidup dalam kebiasaan yang sama dan yang lebih menyakitkan. Temanku itu merasakan hal yang sama seperti aku dulu. Ditinggalkan, dikhianati, sendiri. Lingkaran itu akhirnya kembali ke mereka. Aku gak merasa senang, juga gak merasa puas. Aku cuma diam. Ternyata benar, karma gak pernah salah alamat, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa lega, bukan karena mereka menderita, tapi karena aku sudah sembuh, aku sudah gak peduli lagi, dan itu adalah kemenangan terbesarku. Beberapa waktu setelah itu, aku gak sengaja ketemu temanku, yang dulu mengkhianatiku. Dia terlihat jauh berbeda, matanya sembab, wajahnya lelah. Dia lihat aku, lalu langsung menangis. Aku minta maaf. Aku diam. Aku kira dia bakal milih aku. Ternyata aku cuma jati seperti kamu dulu. Aku tetap diam, bukan karena aku benci, tapi karena rasanya sudah hilang. Dia lanjut bicara. Aku sekarang ngerti sesakit apa yang kamu rasain. Aku tarik napas pelan. Lalu aku bilang satu hal. Sekarang kamu tahu rasanya. Tapi aku dulu gak pernah punya pilihan. Dia langsung terdiam. Dan di momen itu, aku sadar sesuatu, bukan mereka yang menghancurkan aku, tapi aku yang terlalu percaya pada orang yang salah. Aku tersenyum, bukan ke mereka, tapi ke diriku sendiri. Karena aku berhasil melewati semuanya, aku berjalan pergi. Untuk terakhir kalinya,
Dan kali ini, aku nggak menoleh lagi. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas hidup tanpa luka. Aku pernah hancur karena mereka. Sekarang, aku bangkit tanpa mereka. Dan di saat aku berhenti peduli, aku akhirnya menang. Hari-hari setelah itu, tidak mudah. Aku jatuh, aku hancur, aku bahkan sempat bertanya, kenapa harus aku? Tapi waktu perlahan mengajarkanku sesuatu, bahwa kehilangan mereka bukan akhir dari segalanya. Justru, itu awal aku menemukan diriku sendiri. Aku mulai memperbaiki hidupku, pelan-pelan, tanpa mereka, tanpa bayangan masa lalu. Dan suatu hari, aku melihat mereka lagi, bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Mereka terlihat tidak sebaik dulu. Hubungan yang dulu mereka banggakan, kini hanya penuh pertengkaran. Tatapan itu sudah tidak lagi sama. Sahabatku menatapku. Ada rasa bersalah di matanya. Tapi kali ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak marah, tidak sakit, tidak juga benci. Aku hanya tersenyum. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Karena akhirnya, aku benar-benar sembuh.